Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar kami, mengenakan kebaya yang kupilih sendiri untuk acara yang akan mengubah hidupku selamanya. Wajahku dipulas dengan riasan lembut. Senyum tipis menghiasi bibirku. Aku ingin terlihat sempurna, meski hatiku remuk. Hari ini, aku akan menjadi saksi pernikahan suamiku dengan wanita lain. Apa kamu sudah siap? Suara rendah suamiku, Arya, terdengar dari balik pintu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, sebentar lagi. Pandanganku menatap pantulan diriku sendiri, seolah aku sedang berusaha meyakinkan diriku bahwa aku kuat, bahwa aku mampu menghadapi ini. Aku mencintainya, terlalu mencintainya, sampai-sampai aku rela menyingkirkan egoku untuk melihatnya bahagia, meski itu berarti membagi cinta yang dulu hanya milikku. Arya masuk ke kamar, mengenakan setelan jas hitam yang membungkus tubuh atletisnya dengan sempurna. Ia tampak begitu tampan, seperti saat aku pertama kali jatuh cinta padanya. Bedanya, kali ini ia berdiri di sini bukan hanya untukku, tapi untuk wanita lain juga. "Terima kasih, Lila," katanya lirih sambil menatapku dengan penuh rasa bersalah. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu." Aku memaksakan senyum. "Sudah keputusan kita bersama, kan?" Sebenarnya, aku tidak tahu kapan aku mulai kehilangan kendali atas pernikahan kami. Arya adalah suami yang baik, setia, dan penuh perhatian. Tapi ketika kehadiran seorang wanita bernama Nadia datang dalam hidupnya, semuanya berubah. Nadia adalah karyawannya, wanita muda yang anggun dan cerdas, yang entah bagaimana berhasil membuat Arya terpikat. Aku tahu sejak awal. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa Arya akan mengambil keputusan untuk menikahinya. Saat Arya pertama kali mengutarakan niatnya, aku merasa seperti dihantam badai. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan, dan aku bertanya-tanya di mana letak kesalahanku sebagai seorang istri. Arya menjelaskan dengan lembut, mencoba meyakinkanku bahwa cintanya padaku tidak akan berkurang, bahwa ini bukan tentang memilih, tapi tentang membangun kehidupan yang lebih besar. Aku tidak percaya, tapi aku tidak ingin kehilangan dia. Jadi, aku memilih bertahan. Pernikahan digelar di sebuah gedung sederhana yang dihiasi bunga-bunga putih. Nadia terlihat anggun dengan gaun pengantinnya. Senyum sumringah menghiasi wajahnya. Aku duduk di deretan kursi depan, menyaksikan semua itu dengan hati yang hancur. "Aku ingin kamu ada di sini, Lila," kata Arya sebelum acara dimulai. "Kamu adalah bagian penting dalam hidupku. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu." Aku mengangguk lemah. Kata-katanya seolah menjadi pengikat yang memaksaku bertahan. Meski aku tahu ada bagian dari diriku yang perlahan mati. Saat Arya dan Nadia berdiri di pelaminan, menerima ucapan selamat dari para tamu, aku merasa seperti sedang menyaksikan mimpiku dirampas di depan mataku sendiri. Aku tersenyum, berbicara seperlunya, dan berusaha keras menyembunyikan luka di hatiku. Namun, di tengah rasa sakit itu, muncul sebuah rencana. Aku tahu, jika aku membiarkan ini berlalu begitu saja, aku akan kehilangan segalanya. Aku harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan tempatku di hati Arya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Arya dan Nadia kembali ke rumah kami. Aku telah menyiapkan kamar di lantai atas untuk mereka. "Kamar ini cukup nyaman," kataku sambil menunjukkannya pada mereka. Nadia tersenyum lembut padaku. "Terima kasih, Kak Lila. Aku benar-benar berterima kasih atas semua pengertianmu." Aku hanya tersenyum. Namun dalam hati, aku bersumpah bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Hari-hari berlalu dengan berat. Aku harus berbagi suamiku dengan wanita lain,
menyaksikan mereka saling bercanda dan tertawa. Sementara aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan betapa terluka aku. Tapi di balik semua itu, aku mulai mengamati. Aku mempelajari setiap kebiasaan mereka, setiap celah yang bisa kugunakan untuk mengacaukan hubungan mereka. Aku tahu Arya mencintai Nadia. Tapi aku juga tahu bahwa cintanya padaku tidak hilang. Itu adalah senjata terkuatku. Suatu malam, ketika Arya pulang terlambat dari kantor, aku menunggunya di ruang tamu. Nadia sudah tidur di kamarnya, dan ini adalah kesempatan yang kutunggu-tunggu. "Arya, kita perlu bicara," kataku dengan suara tenang. Ia menatapku dengan raut wajah lelah. "Tentang apa?" "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu masih mencintaiku?" Arya terdiam sejenak, lalu mendekat dan meraih tanganku. "Lila, kamu adalah cinta pertama dan terbesarku. Tidak ada yang bisa menggantikanmu." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku tahu, itulah yang harus kugunakan untuk merebutnya kembali. Seiring berjalannya waktu, aku mulai memainkan peranku dengan hati-hati. Aku tetap menjadi istri yang perhatian, mendukungnya dalam pekerjaannya, dan memastikan bahwa ia selalu merasa nyaman di rumah. Tapi di sisi lain, aku juga mulai menanamkan keraguan di benaknya tentang Nadia. Aku tahu, lambat laun, ia akan mulai melihat perbedaan itu. Aku juga mulai mendekati Nadia dengan cara yang halus. Aku menjadi sosok kakak yang baik, mendengarkan keluh kesahnya, dan secara perlahan menanamkan pemikiran bahwa Arya mungkin bukan pria yang tepat untuknya. Semakin lama, semakin jelas bahwa rencanaku mulai membuahkan hasil. Arya mulai lebih sering menghabiskan waktu denganku. Sementara hubungannya dengan Nadia terlihat semakin tegang. Aku tahu, ini baru permulaan. Perangkapku belum sepenuhnya tertutup, tapi aku yakin, pada akhirnya, Arya akan kembali sepenuhnya padaku. Malam itu aku mendengar suara pertengkaran dari kamar di lantai atas. Suara Nadia yang biasanya lembut berubah menjadi nada tinggi, yang terdengar jelas hingga ke kamarku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan dengan seksama. "Aku hanya ingin kamu paham, Arya. Aku juga punya kebutuhan. Aku bukan hanya tambahan dalam hidupmu." Suara Nadia terdengar memprotes. "Dan aku sudah berusaha membagi waktu seadil mungkin," jawab Arya dengan nada lelah. "Kamu tahu, Lila juga butuh perhatianku. Aku tidak bisa meninggalkannya, begitu saja." Aku tersenyum kecil. Perangkap ini mulai mengencang. Esok paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Pancake, omelet, dan jus jeruk segar terhidang rapi di meja makan. Ketika Nadia turun, wajahnya terlihat muram. Ia hanya mengambil segelas jus tanpa banyak bicara. Arya datang beberapa menit kemudian, tampak canggung ketika melihat suasana di antara kami. "Kalian tidak apa-apa?" tanyaku, seolah tidak tahu apa-apa. "Semua baik-baik saja," jawab Nadia singkat. Ia menghindari tatapan Arya dan bergegas, meninggalkan meja makan. Setelah Nadia pergi, aku menoleh pada Arya. "Ada apa dengannya?" tanyaku pelan. Arya menghela napas panjang. Dia hanya lelah. Pekerjaannya akhir-akhir ini cukup berat. Aku mengangguk, tidak ingin terlihat terlalu tertarik. Semoga dia bisa mengatasinya. Aku mengambil piringnya yang kosong dan membawanya ke wastafel. "Kalau ada yang bisa kubantu, katakan saja." Hari-hari berikutnya, suasana di rumah semakin dingin. Nadia menjadi lebih sering keluar rumah. Katanya untuk menenangkan diri atau bertemu teman-temannya. Sementara itu, Arya semakin sering menghabiskan waktu bersamaku. Aku memanfaatkan momen-momen itu dengan cermat. Aku selalu memastikan bahwa Arya merasa nyaman ketika berada di dekatku. Aku mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan, memberinya dukungan yang mungkin tidak ia dapatkan dari Nadia. Suatu malam, ketika Nadia pulang larut, Arya tampak gelisah. Aku duduk di sofa bersamanya, menonton acara televisi yang sebenarnya tidak terlalu menarik. "Kamu kelihatan tegang," kataku, mencoba membuka percakapan. Arya mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Lila."
Nadia semakin sulit diajak bicara. Aku menoleh padanya, menatap wajahnya yang tampak lelah. Mungkin dia hanya butuh waktu. Pernikahan memang tidak mudah, apalagi dengan situasi kita. Arya menghela napas panjang. Aku tidak ingin kehilangan dia, tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Hatiku berdesir mendengar kata-katanya. Aku menepuk bahunya pelan, mencoba menunjukkan dukungan tanpa terlihat terlalu mencolok. Aku percaya kamu bisa mengatasinya. Tapi jangan lupa, aku selalu ada di sini untukmu. Kalimat itu tampaknya menggoreskan sesuatu di hati Arya, karena sejak malam itu, ia mulai menunjukkan lebih banyak perhatian padaku. Ia mengajakku makan malam di luar, seperti dulu saat kami masih berdua. Aku rindu saat-saat seperti ini, katanya sambil tersenyum kecil. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku juga, Arya. Tapi aku tahu, kamu berusaha yang terbaik untuk kita semua. Perlahan, hubunganku dengan Arya kembali seperti dulu. Aku merasa bahwa aku kembali mendapatkan tempatku di hatinya. Bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Tapi aku tahu, Nadia masih ada, dan selama ia tetap di sana, aku belum bisa benar-benar tenang. Rencana selanjutnya harus lebih besar, lebih dramatis, dan lebih meyakinkan. Aku harus memastikan bahwa Nadia tidak hanya pergi, tapi juga tidak akan pernah kembali. Sebuah ide mulai terbentuk di kepalaku. Aku tahu Nadia memiliki kelemahan, ambisinya. Ia ingin diakui, dihormati, dan dipandang tinggi oleh orang-orang di sekitarnya. Jika aku bisa membuatnya merasa bahwa Arya adalah penghalang bagi ambisinya, aku yakin ia akan melepaskannya dengan sendirinya. Keesokan harinya, aku memperhatikan perubahan sikap Arya. Ia tampak lebih diam dan sering melamun. Saat sarapan, ia menatap Nadia dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Nadia, yang sepertinya tidak menyadari apa yang terjadi, tetap bersikap seperti biasa, meski ada nada gugup di setiap gerak-geriknya. Aku tahu Arya tidak akan langsung menanyakan apa-apa pada Nadia. Ia bukan tipe pria yang suka konfrontasi, tapi itu justru menguntungkanku, karena ia akan terus menyimpan keraguan di dalam dirinya, membiarkan pikirannya terus bermain dengan dugaan-dugaan yang kumasukkan. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengatur pertemuan dengan teman lama Nadia yang pernah kutemui di acara kantor Arya. Namanya Amira, wanita yang cukup dekat dengan Nadia tetapi tidak terlalu setia padanya. Aku mengundangnya untuk minum kopi di sebuah kafe kecil di dekat rumah. Amira, aku sebenarnya bingung, tapi aku merasa perlu bertanya padamu tentang sesuatu, kataku setelah beberapa basa-basi. Amira menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Tentu saja, Kak Lila. Ada apa? Aku menghela napas panjang, seolah ragu untuk berbicara. Aku merasa Nadia sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Aku tidak tahu, mungkin aku hanya terlalu berpikir berlebihan, tapi aku pernah mendengar nama Raka disebut-sebut. Kamu tahu siapa dia? Amira tersenyum kecil, lalu menyesap kopinya. Oh, Raka itu teman kuliah kami dulu. Nadia memang dekat sekali dengannya. Bahkan dulu mereka sempat, ya, kamu tahu, pacaran sebentar. Aku berpura-pura terkejut. Benarkah? Wah, aku tidak tahu soal itu. Amira melanjutkan, iya, tapi hubungan mereka putus karena Raka pindah kerja ke luar kota. Aku dengar sekarang Raka sudah kembali ke Jakarta. Nadia mungkin masih berhubungan dengannya, tapi aku tidak tahu sejauh apa. Aku tersenyum tipis, merasa bahwa informasi ini cukup untuk melanjutkan rencanaku. Terima kasih Amira, aku hanya ingin memastikan Nadia baik-baik saja. Kamu tahu, dia sekarang bagian dari keluarga kami. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan pikiran yang penuh dengan rencana baru. Aku tahu, aku harus membuat Arya percaya bahwa Nadia masih memiliki hubungan dengan Raka. Itu adalah langkah terakhir untuk menjauhkan Nadia darinya. Aku mulai meninggalkan jejak-jejak kecil yang akan membuat Arya semakin curiga. Salah satunya adalah dengan mengirimkan pesan anonim ke ponsel Arya, menggunakan nomor yang tidak dikenal.
Pesan itu sederhana. Hati-hati dengan istrimu yang kedua. Dia masih berhubungan dengan mantannya, Raka. Aku mengirim pesan itu pada malam hari, saat Arya sedang bekerja lembur di ruang kerjanya. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkahnya turun ke dapur. Aku berpura-pura sedang membuat teh. "Lila, kamu tahu apa-apa tentang Raka?" Tanyanya tiba-tiba, dengan nada yang serius. Aku menatapnya dengan bingung, seolah tidak mengerti maksudnya. "Raka? Maksudmu pria yang pernah dekat dengan Nadia?" Arya mengangguk. "Iya, aku baru saja menerima pesan yang mengatakan bahwa Nadia masih berhubungan dengannya." Aku berpura-pura kaget. "Astaga, siapa yang mengirim pesan?" "Seperti itu? Apa kamu percaya?" Arya menggelengkan kepalanya, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. "Aku tidak tahu, tapi aku akan menanyakannya langsung pada Nadia." Malam itu, Arya dan Nadia kembali bertengkar. Aku mendengar Nadia membela dirinya, mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Raka sejak mereka menikah. Tapi Arya sudah mulai kehilangan kepercayaannya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih dingin, dan itu membuat Nadia semakin frustrasi. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari salah satu kenalanku yang bekerja di kantor Nadia. Ia memberitahuku bahwa Raka pernah datang menemui Nadia di kantornya beberapa minggu yang lalu. Meski mereka hanya berbicara sebentar, itu cukup untuk menambah bahan bakar dalam rencanaku. Aku menunggu saat yang tepat untuk memberitahu Arya tentang ini. Ketika akhirnya aku melakukannya dengan cara yang halus, seolah-olah aku tuh tidak ingin ikut campur. "Arya, aku mendengar sesuatu yang mungkin kamu ingin tahu," kataku suatu malam saat kami duduk di ruang tamu. Arya menatapku dengan tatapan penasaran. "Apa itu?" "Ada yang bilang bahwa Raka pernah menemui Nadia di kantornya. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi aku pikir kamu perlu mengetahuinya." Arya tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ia bangkit dari sofa tanpa sepatah kata, dan langsung menuju ke kamar Nadia. Aku mengikuti dari kejauhan, memastikan untuk tidak terlihat. Pertengkaran hebat terjadi malam itu. Nadia bersumpah bahwa ia tidak melakukan apa-apa yang salah, tapi Arya tidak lagi percaya. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan rumah dengan koper kecil di tangannya. Matanya penuh air mata. Arya tidak menghentikannya. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap kepergiannya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku mendekatinya perlahan, menaruh tanganku di bahunya. "Aku minta maaf, Arya. Aku tahu ini berat untukmu." Arya menghela napas panjang, lalu menoleh padaku. "Kamu benar, Lila. Mungkin aku telah membuat kesalahan besar dengan menikahinya." Hatiku bersorak dalam diam. Perangkapku telah berhasil. Setelah Nadia pergi, suasana di rumah terasa lebih sepi, tetapi ada semacam kedamaian yang perlahan muncul. Aku tetap menjaga peranku sebagai istri yang perhatian, memastikan Arya tidak merasa terlalu bersalah atas kepergian Nadia. Hari-hari berlalu, dan Arya mulai kembali pada rutinitasnya. Meski ia terlihat tenang, aku tahu ada sesuatu di dalam dirinya yang masih mengganjal. Ia belum sepenuhnya melupakan Nadia. Sesekali aku menangkapnya termenung, seolah memikirkan sesuatu yang sulit ia lepaskan. Aku tidak ingin membiarkan ini berlarut-larut. Aku tahu, jika aku ingin menguasai hatinya sepenuhnya, aku harus memastikan bahwa Nadia benar-benar menjadi masa lalu. Aku harus menutup semua kemungkinan baginya untuk kembali. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi Nadia. Aku tahu ia tinggal sementara di apartemen temannya, Amira, setelah meninggalkan rumah. Dengan membawa kotak berisi beberapa barang miliknya yang tertinggal di rumah, aku mengetuk pintu apartemen itu. Nadia membukakan pintu, terlihat terkejut melihatku. Wajahnya masih terlihat lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya. "Kak Lila,
Tanyanya ragu. Aku hanya ingin mengembalikan barang-barangmu, jawabku sambil menyerahkan kotak itu. Nadia mengambilnya tanpa berkata apa-apa, lalu mempersilakanku masuk. Aku duduk di sofa kecil yang sederhana, memperhatikan betapa berbedanya suasana tempat ini dibandingkan dengan rumah kami yang hangat dan nyaman. Kamu terlihat tidak baik, kataku dengan nada prihatin. Nadia hanya tersenyum pahit. Aku baik-baik saja, Kak. Aku hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku mengangguk pelan, mencoba membaca pikirannya. Aku tahu, ia masih mencintai Arya. Tapi aku juga tahu bahwa ia merasa tidak punya tempat lagi di hatinya. Kamu tahu, Nadia, kataku setelah beberapa saat, Arya adalah pria yang luar biasa. Tapi dia juga rapuh. Dia butuh seseorang yang benar-benar bisa mendukungnya, yang tidak akan membuatnya merasa bingung atau terbebani. Nadia menatapku dengan mata yang mulai memerah. Aku tahu, Kak, tapi aku tidak pernah bermaksud membebani Arya. Aku mencintainya. Aku hanya ingin dia bahagia. Dan kebahagiaannya adalah dengan aku. Jawabku dengan suara yang tenang, tapi tegas. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi kamu harus menyadari bahwa mungkin kehadiranmu hanya membuat semuanya menjadi lebih rumit. Air mata Nadia mulai mengalir. Ia menundukkan kepala, tidak mampu menjawab. Aku tahu, kata-kataku telah menusuk tepat ke hatinya. Aku tidak ingin menyakitimu, Nadia, lanjutku. Tapi jika kamu benar-benar mencintai Arya, mungkin inilah saatnya untuk melepaskannya. Beri dia ruang untuk kembali pada kehidupannya yang dulu, kehidupan yang tidak penuh dengan konflik. Nadia tidak berkata apa-apa. Ia hanya terisak pelan. Tangannya menggenggam erat kotak yang kuberikan. Setelah beberapa saat, aku bangkit dari sofa. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, Nadia. Kamu adalah wanita yang kuat. Aku yakin kamu akan baik-baik saja. Aku meninggalkan apartemen itu dengan perasaan puas. Aku tahu pertemuan itu adalah langkah terakhir untuk memastikan bahwa Nadia tidak akan pernah kembali. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Arya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah menerima kepergian Nadia. Ia menjadi lebih sering menghabiskan waktu bersamaku, bahkan mulai merencanakan liburan untuk kami berdua. Aku ingin menebus waktu yang kita lewatkan, Lila. Katanya suatu malam saat kami makan malam bersama. Aku merasa aku telah banyak berbuat salah padamu. Tapi sekarang, aku ingin fokus pada kita. Aku tersenyum, menatapnya dengan mata yang berbinar. Aku selalu ada di sini untukmu, Arya. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Arya meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku beruntung memilikimu. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan lain yang perlahan muncul. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan, tapi mengapa aku merasa ada yang kosong? Mengapa aku merasa bahwa kemenangan ini tidak sepenuhnya membuatku bahagia? Aku mulai memikirkan semua yang telah kulakukan untuk mempertahankan Arya. Kebohongan, manipulasi, dan perangkap yang kubuat. Semua itu membebaniku meski aku berusaha keras untuk menepisnya. Suatu malam aku terbangun dari tidurku dengan keringat dingin. Aku bermimpi tentang Nadia, tentang bagaimana ia menangis di apartemennya. Dalam mimpiku, ia menatapku dengan mata yang penuh kepedihan, seolah-olah ia tahu semua yang telah kulakukan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu sudah berlalu. Nadia telah pergi, dan Arya adalah milikku. Tapi bayangan wajahnya terus menghantuiku, membuatku bertanya-tanya apakah aku benar-benar memenangkan pertempuran ini, atau justru kehilangan diriku sendiri di dalamnya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Meskipun Arya sekarang sepenuhnya bersamaku, ada perasaan aneh yang mengintai di sudut hatiku. Aku seharusnya merasa puas, tapi entah kenapa aku merasa kosong. Bayangan Nadia terus menghantui pikiranku,
terutama ekspresi wajahnya saat kami terakhir kali bertemu. Aku ingat bagaimana ia menunduk dengan air mata yang mengalir. Memeluk kotak berisi barang-barangnya seperti itu adalah hal terakhir yang ia miliki. Aku seharusnya merasa puas melihatnya pergi. Tapi mengapa aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar? Sementara itu, Arya semakin menunjukkan perhatian padaku. Ia mulai sering membawaku keluar untuk makan malam, memberi kejutan kecil seperti bunga atau hadiah, dan bahkan membahas rencana untuk berlibur ke luar negeri. "Lila, aku ingin kita mulai dari awal lagi," katanya suatu malam ketika kami duduk di balkon rumah, menikmati angin malam. "Aku ingin semua ini menjadi babak baru untuk kita berdua." Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan kegelisahan di dalam hatiku. "Aku juga, Arya. Aku ingin kita bahagia, seperti dulu." Tapi ada sesuatu dalam kata-kataku yang terasa hampa. Pada suatu malam yang seharusnya menjadi momen bahagia, saat Arya memberikan kejutan berupa reservasi di restoran mewah, aku malah merasa canggung sepanjang malam. Aku mencoba tersenyum, mencoba menikmati hidangan yang mahal dan suasana romantis, tapi pikiranku terus melayang. "Lila, kamu baik-baik saja?" tanya Arya, menyadari kecanggunganku. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, aku hanya sedikit lelah." Arya menggenggam tanganku, mencoba meyakinkanku. "Kita akan melewati semua ini bersama. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Aku mengangguk lagi, tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa kata-kata itu tidak sepenuhnya benar. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar mengejutkan. Nadia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memutuskan untuk pindah ke luar kota. Amira, yang masih sering berbicara denganku, memberitahuku bahwa Nadia ingin memulai hidup baru jauh dari semua kenangan buruknya. "Aku rasa dia tidak akan pernah kembali," kata Amira saat kami bertemu di sebuah kafe. Berita itu seharusnya membuatku lega, tapi justru sebaliknya. Aku merasa ada beban yang menghantam dadaku, seperti kehilangan kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang tidak pernah bisa kuakui sebelumnya. Malam itu, aku kembali bermimpi buruk. Dalam mimpiku, Nadia berdiri di depan pintu rumah kami, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu mengambil segalanya dariku," katanya dengan suara yang dingin. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuhku bersimbah keringat. Aku memandang Arya yang tidur dengan tenang di sebelahku, merasa bahwa semua yang telah kulakukan mulai menyeretku ke dalam jurang yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Aku menemukan sebuah surat di kotak surat kami. Surat itu tidak memiliki pengirim, tapi aku mengenali tulisan tangan di amplopnya. Itu dari Nadia. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu dan mulai membacanya. "Kak Lila, aku tidak tahu apakah ini perlu, tapi aku merasa ada sesuatu yang harus kukatakan. Aku telah memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Arya, pekerjaan, dan bahkan kota ini. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri dari semua rasa sakit yang telah terjadi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku tahu, aku mungkin tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Dan mungkin, aku yang terlalu memaksakan diriku. Aku harap Kak Lila bisa menjaga Arya. Dia pria yang luar biasa, dan dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Meski aku tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya, aku tetap berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Jaga dirimu, Kak Lila. Aku tidak akan kembali, Nadia." Aku duduk terdiam, surat itu tergenggam erat di tanganku. Kata-kata Nadia begitu lembut, begitu tulus, hingga menusuk ke dalam hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa sangat kecil, seperti seorang pengkhianat yang tidak pantas menerima pengampunan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba untuk mengabaikan surat itu, tapi kata-kata Nadia terus terngiang di kepalaku. Semua hal yang telah kulakukan, semua kebohongan dan manipulasi,
mulai terasa seperti beban yang tidak bisa lagi kutanggung. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah kebahagiaan yang kuperjuangkan ini benar-benar sepadan? Apakah aku telah menghancurkan terlalu banyak hal demi sesuatu yang pada akhirnya terasa hampa? Di tengah keraguan itu, aku mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Apakah aku benar-benar mencintai Arya, atau aku hanya takut kehilangan sesuatu yang sudah lama kuanggap milikku? Malam itu, ketika Arya sedang membaca di ruang kerjanya, aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dalam diam. "Arya," panggilku dengan suara pelan. Ia menoleh, tersenyum hangat. "Ada apa, Lila?" Aku membuka mulutku untuk berbicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Hatiku berdebar kencang, dan aku tahu keputusanku malam itu akan mengubah segalanya. Aku berdiri di sana, diam memandangi Arya yang duduk di kursi ruang kerjanya. Ia menatapku dengan bingung, menunggu apa yang ingin ku sampaikan. Hatiku berkecamuk, pikiranku dipenuhi dengan berbagai pilihan. Apakah aku harus mengungkapkan semuanya, atau tetap membiarkan ini menjadi rahasia yang hanya ku tahu? "Arya," ucapku akhirnya, dengan suara yang sedikit gemetar. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." Arya meletakkan bukunya dan menatapku serius. "Tentu, apa itu?" Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Tapi setiap kali aku ingin mengatakan yang sebenarnya, bayangan Nadia kembali muncul di kepalaku. Wajahnya yang penuh luka, senyum terakhirnya yang penuh kesedihan saat ia pergi dari rumah kami. "Aku hanya ingin memastikan," kataku akhirnya, memilih untuk tidak langsung mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di pikiranku. "Apakah kamu benar-benar sudah melupakan Nadia?" Arya terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya melupakannya, Lila. Tapi aku tahu bahwa aku ingin melanjutkan hidupku bersamamu. Nadia adalah bagian dari masa laluku sekarang." Jawaban itu seharusnya membuatku lega, tapi entah kenapa justru semakin memperberat hatiku. Aku tahu Arya tulus, tapi aku juga tahu bahwa keputusannya ini didasarkan pada kebohongan yang telah kubangun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan surat Nadia, kata-katanya yang penuh pengertian, dan bagaimana ia memilih untuk mengorbankan kebahagiaannya demi memberi ruang bagi kami. Tapi aku telah mengambil semua itu darinya dengan cara yang licik dan penuh manipulasi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk keluar rumah tanpa memberitahu Arya. Aku mengendarai mobil tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti kemana pikiranku membawaku. Tanpa kusadari, aku sampai di apartemen Amira. Aku ragu untuk mengetuk pintu, tapi akhirnya aku memberanikan diri. Amira yang membukakan pintu, tampak terkejut melihatku. "Kak Lila, ada apa?" tanyanya. "Aku ingin bicara dengan Nadia," kataku langsung. Wajah Amira berubah menjadi lebih serius. "Nadia sudah pergi. Dia benar-benar meninggalkan kota ini kemarin. Aku mengantarnya ke stasiun." Berita itu membuat hatiku seperti dihantam palu. Meski aku tahu ini adalah bagian dari rencanaku, kenyataan bahwa Nadia benar-benar pergi, meninggalkan luka yang tidak bisa kujelaskan. "Apa dia mengatakan sesuatu sebelum pergi?" tanyaku dengan suara pelan. Amira mengangguk. Dia bilang dia tidak menyesal menikah dengan Arya, meskipun akhirnya tidak seperti yang dia harapkan. Dia juga bilang bahwa dia tidak menyimpan dendam pada siapapun. Dia hanya ingin Arya bahagia, meskipun bukan dengan dirinya. Aku merasakan mataku mulai memanas. Kata-kata itu terlalu berat untuk kuterima, terutama karena aku tahu akulah alasan di balik penderitaannya. Setelah meninggalkan apartemen Amira, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat yang lain. Tempat yang dulu menjadi favorit Nadia dan Arya saat mereka masih sering menghabiskan waktu bersama. Sebuah taman kecil di pinggir kota, dengan danau kecil di tengahnya. Aku duduk di bangku kayu yang menghadap ke danau, mencoba mencari ketenangan. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa tenggelam dalam rasa bersalahku.
Aku mengingat semua langkah yang kuambil untuk menjauhkan Nadia dari Arya, semua kebohongan dan manipulasi yang kubangun. Aku mengambil ponselku dan membuka surat yang kutulis di aplikasi catatan. Surat itu adalah pengakuan yang telah lama ingin kusampaikan pada Arya, tapi aku selalu ragu untuk mengirimkannya. Arya, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Segala hal yang terjadi antara kamu dan Nadia itu bukan karena kesalahan Nadia, melainkan karena aku. Aku yang merencanakan semuanya, dari pesan-pesan anonim hingga gosip tentang Raka. Aku yang membuatmu kehilangan kepercayaan padanya. Aku melakukannya karena aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang, aku sadar bahwa cinta tidak seharusnya dimenangkan dengan cara seperti ini. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Lila. Aku menatap surat itu lama, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengirimnya. Tapi setiap kali aku hendak menekan tombol kirim, rasa takut kembali menyerangku. Bagaimana jika Arya meninggalkanku setelah mengetahui kebenaran ini? Bagaimana jika ia memilih untuk mencari Nadia dan membawanya kembali? Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini selamanya. Dengan tangan yang gemetar, aku akhirnya menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim, dan aku merasa seperti ada beban besar yang terangkat dari dadaku. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku pulang ke rumah dengan hati yang gelisah, menunggu reaksi Arya. Ketika aku masuk ke dalam rumah, aku melihatnya duduk di ruang tamu, memegang ponselnya. Ia menatapku dengan wajah yang sulit kuartikan. "Lila," katanya pelan. "Aku baru saja membaca pesanmu." Arya menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Campuran kebingungan, kesedihan, dan mungkin sedikit amarah. Aku berdiri di ambang pintu, merasa tubuhku seakan lumpuh oleh beratnya tatapan itu. "Jadi, semua ini?" Suaranya terdengar pelan, tapi penuh tekanan. "Semua yang terjadi antara aku dan Nadia, itu karena kamu." Aku mencoba berbicara, tapi kata-kataku tersangkut di tenggorokan. Aku hanya mampu mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipiku. "Kenapa, Lila?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak mengerti. Aku pikir kamu mencintaiku." "Itu karena aku mencintaimu," seruku akhirnya, tidak mampu lagi menahan emosi. "Aku takut kehilanganmu, Arya. Aku takut kalau dia akan merebutmu dariku. Aku sudah mencoba menjadi istri yang baik untukmu, tapi saat dia muncul semuanya berubah. Aku tidak bisa melihatmu bahagia dengan wanita lain." Arya menghela napas panjang, menundukkan kepalanya sambil memijat pelipisnya. Aku tahu, ia sedang mencoba mencerna semuanya. "Lila," katanya akhirnya, dengan suara yang lebih tenang. "Apa yang kamu lakukan, itu salah. Kamu tidak hanya menyakitiku, tapi juga menyakiti Nadia. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu." Aku tahu, tangisku menggenggam kedua tanganku erat-erat. Aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi semua ini. Aku hanya ingin kita tetap bersama, Arya. Aku tidak ingin kamu meninggalkanku." Arya terdiam lagi, matanya kini menatap lurus ke arahku. Dalam tatapannya, aku melihat kekecewaan yang begitu dalam. "Lila," katanya pelan, "aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Nadia datang ke hidupku, dan aku mengira mungkin dia adalah kesempatan untuk memulai lagi setelah hubungan kita terasa hampa. Tapi sekarang aku sadar, mungkin aku yang salah karena tidak berusaha lebih keras untuk memperbaiki apa yang kita punya." Aku terkejut mendengar pengakuannya. "Jadi, kamu juga merasa hubungan kita hampa?" tanyaku dengan suara bergetar. Arya mengangguk pelan. "Ya,
Aku merasa ada jarak di antara kita. Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tapi aku merasa seperti kehilangan dirimu, Lila. Dan saat Nadia muncul, aku berpikir mungkin aku akan menemukan sesuatu yang telah hilang. Tapi itu salah. Aku seharusnya mencarimu, bukan orang lain. Air mataku semakin deras. Kata-kata Arya menyentuh hatiku dengan cara yang tidak pernah kuduga. Di balik semua yang telah kulakukan, aku sadar bahwa kami berdua sama-sama terluka, sama-sama kehilangan arah dalam pernikahan kami. Arya, bisikku, mendekatinya perlahan. Aku ingin memperbaiki ini. Aku ingin memperbaiki kita. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, tapi aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Arya menatapku dalam diam, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Lila. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya begitu saja. Tapi jika kita ingin memperbaiki hubungan ini, kita harus melakukannya bersama-sama, tanpa kebohongan, tanpa manipulasi. Aku mengangguk cepat. Aku berjanji, Arya. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami berbicara dengan jujur satu sama lain. Aku mengungkapkan semua perasaanku, semua ketakutan dan kecemasanku yang selama ini kusembunyikan. Arya juga mengakui kesalahannya, bagaimana ia membiarkan hubungannya dengan Nadia berkembang karena ia merasa kesepian dalam pernikahan kami. Percakapan itu panjang dan melelahkan, tapi juga penuh kelegaan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami benar-benar mencoba memahami satu sama lain, bukan hanya saling menyalahkan atau mengabaikan masalah. Namun, meski ada harapan untuk memperbaiki hubungan kami, aku tahu bahwa luka yang kutinggalkan tidak akan sembuh begitu saja. Nadia telah pergi, dan aku tidak tahu apakah ia akan pernah memaafkanku. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menemukan kembali diriku dan hubunganku dengan Arya. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Aku ingin kita menghabiskan waktu bersama, katanya. Kita butuh waktu untuk menemukan kembali apa yang hilang di antara kita. Aku mengangguk, merasa ada sedikit harapan yang tumbuh di hatiku. Tapi di balik semua itu, aku tahu perjalanan kami masih panjang, dan aku harus membuktikan bahwa aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Bukan hanya untuk Arya, tapi juga untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti proses penemuan kembali. Arya mulai meluangkan lebih banyak waktu bersamaku, dan kami mencoba menghidupkan kembali kenangan-kenangan lama yang dulu membuat kami jatuh cinta. Namun, meskipun ada kebersamaan, di permukaan, aku tahu bahwa di dalam hati Arya masih ada bayang-bayang Nadia yang sulit ia lepaskan. Aku mencoba menerima itu. Bagaimanapun, luka yang kubuat terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Tapi ada saat-saat ketika rasa bersalah menghantuiku, terutama saat Arya bersikap hangat padaku, seolah-olah ia berusaha keras untuk memberiku kesempatan kedua. Lila, katanya suatu sore ketika kami sedang duduk di taman belakang rumah. Aku tahu kita sedang mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi aku rasa aku perlu waktu untuk benar-benar menerima semua yang telah terjadi. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku terasa berat. Aku mengerti, Arya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap menunggu apapun yang terjadi. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa kali kami masih terjebak dalam pertengkaran kecil, tentang kepercayaan yang telah retak, tentang kesalahan masa lalu yang sulit dilupakan. Suatu malam saat kami sedang makan malam, Arya tiba-tiba bertanya sesuatu yang membuatku tertegun. Kalau Nadia tidak pernah pergi, katanya dengan nada hati-hati, apakah kamu masih akan mengaku? Pertanyaan itu menghantamku seperti petir. Aku terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku tidak tahu. Aku akhirnya mengaku, dengan suara yang hampir berbisik. Mungkin aku tidak akan pernah punya keberanian untuk mengatakannya. Tapi ketika dia pergi, aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Aku kehilangan diriku sendiri, Arya. Aku menyadari bahwa
Apa yang kulakukan bukan hanya menyakitimu dan Nadia, tapi juga menghancurkan siapa diriku yang sebenarnya. Arya menatapku lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku tidak tahu, apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, Lila. Tapi aku juga tidak ingin menyerah pada kita. Mungkin ini tidak akan mudah, tapi aku ingin kita mencoba. Perkataannya itu memberi sedikit harapan di tengah kehancuran yang kurasakan. Tapi aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Di tengah usaha kami untuk memperbaiki hubungan, aku menerima kabar yang tidak terduga. Amira, yang masih sering berbicara denganku, menelepon untuk memberitahu bahwa Nadia kembali ke kota. Apa? Dia kembali? Tanyaku dengan nada terkejut. Ya, jawab Amira. Dia bilang dia hanya akan tinggal sementara untuk menyelesaikan beberapa urusan. Tapi aku pikir kamu harus tahu. Berita itu membuat hatiku berdebar kencang. Aku tidak tahu apakah ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kulakukan atau justru akan membuka luka lama yang sudah mulai sembuh. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya. Nadia berdiri di depan sebuah kafe kecil di pusat kota, mengenakan gaun sederhana dan membawa tas selempang. Dia tampak berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, meskipun ada kesedihan yang masih terlihat di matanya. Aku ragu untuk mendekatinya, tapi akhirnya aku memberanikan diri. Ketika aku memanggil namanya, dia menoleh, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kak Lila, katanya pelan. Aku mengangguk, merasa tanganku gemetar. Bolehkah kita bicara sebentar? Nadia menatapku lama, seolah mencoba menilai apakah aku serius. Akhirnya, dia mengangguk. Baiklah. Kami duduk di dalam kafe. Suasana canggung mengelilingi kami. Aku merasa sulit untuk memulai, tapi akhirnya aku memutuskan untuk langsung ke intinya. Nadia, kataku, suaraku sedikit gemetar. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku tahu bahwa semua yang terjadi antara kamu dan Arya adalah kesalahanku. Aku yang menyebabkan kalian berpisah. Aku yang merencanakan semuanya. Dan aku sangat menyesal. Nadia terdiam lama. Matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku sudah menduga, katanya akhirnya. Suaranya tenang, namun penuh dengan emosi yang terkendali. Aku tidak tahu bagaimana, tapi ada sesuatu dalam cara semuanya terjadi yang terasa tidak masuk akal. Aku hanya tidak pernah menyangka Kak Lila yang melakukannya. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak punya alasan untuk membenarkan apa yang kulakukan, Nadia. Aku hanya merasa takut kehilangan Arya, dan aku membiarkan rasa takut itu menghancurkan segalanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Jika ada cara untuk memperbaiki semuanya, aku akan melakukannya. Nadia menatapku lama, lalu menghela napas. Kak Lila, aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkanmu. Tapi aku juga tidak ingin terus hidup dengan kebencian. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku, jauh dari semua ini. Jadi, mungkin memaafkan adalah satu-satunya cara agar aku bisa benar-benar melepaskan semuanya. Perkataannya itu seperti beban yang terangkat dari dadaku, meskipun aku tahu bahwa ini tidak akan menghapus semua yang telah terjadi. Ketika kami berpisah, aku merasa ada sedikit kedamaian yang akhirnya kutemukan. Tapi aku juga tahu, perjalananku dan Arya belum selesai. Kami masih harus menghadapi masa depan bersama, dan setelah pertemuanku dengan Nadia di kafe itu, aku merasa seolah ada beban besar yang terangkat dari dadaku. Tapi, di saat yang sama, aku juga sadar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Meskipun Nadia mengatakan ia akan mencoba memaafkanku, luka yang telah kubuat tidak bisa begitu saja sembuh. Malam itu, aku menceritakan pertemuanku dengan Nadia kepada Arya. Dia mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Aku senang kau akhirnya berbicara dengannya, katanya setelah aku selesai. Tapi bagaimana perasaanmu setelah itu? Aku merasa
lega, tapi juga takut. Aku mengaku. Aku tahu aku telah menyakitinya begitu dalam. Aku takut tidak akan pernah bisa menebus semuanya. Arya menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. Kita semua membuat kesalahan, Lila. Tapi aku percaya, yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Aku sendiri masih berusaha untuk memahami semua ini. Tapi aku ingin kita terus mencoba. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit lebih kuat karena dukungan Arya. Namun situasi menjadi lebih rumit beberapa hari kemudian. Aku menerima telepon dari Amira yang memberitahuku bahwa Nadia jatuh sakit. Dia kelelahan, kata Amira. Aku pikir semua tekanan emosional akhirnya berdampak pada tubuhnya. Dia tidak mau makan dengan benar, dan dia hampir tidak tidur. Hatiku terenyuh mendengar itu. Nadia mungkin berusaha terlihat kuat, tapi aku tahu luka batinnya masih sangat dalam. Boleh aku menjenguknya? Tanyaku. Amira ragu sejenak. Aku tidak tahu apakah itu ide yang baik, Kak Lila. Tapi jika kamu benar-benar ingin, aku bisa bertanya padanya dulu. Beberapa jam kemudian, Amira mengirim pesan, mengatakan bahwa Nadia setuju untuk bertemu denganku. Aku segera pergi ke apartemen mereka dengan hati yang penuh kecemasan. Ketika aku tiba, Nadia sedang berbaring di sofa, wajahnya pucat. Dia mencoba tersenyum saat melihatku, tapi senyum itu terlihat lemah. Kak Lila, katanya pelan. Kenapa repot-repot datang? Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja, kataku, duduk di sampingnya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk mencampuri hidupmu, tapi aku benar-benar khawatir. Dia menatapku lama, sebelum akhirnya menghela napas. Aku baik-baik saja, Kak. Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan semuanya. Dengan semua luka dan bekasnya. Kami berbicara pelan-pelan, dengan nada yang jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Aku menceritakan bagaimana aku dan Arya sedang mencoba memperbaiki hubungan kami, sementara dia bercerita tentang rencananya untuk memulai hidup baru di kota lain. Aku sudah memutuskan untuk pergi untuk selamanya, katanya. Aku pikir itu yang terbaik untuk semuanya. Hatiku terasa berat mendengar itu. Meski aku tahu kepergiannya mungkin adalah yang terbaik, ada bagian dari diriku yang merasa kehilangan. Jika itu yang membuatmu bahagia, aku mendukungmu, kataku akhirnya. Saat aku meninggalkan apartemen itu, aku merasa seolah ini adalah akhir dari sebuah bab dalam hidupku. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku juga tahu bahwa aku harus melangkah maju. Beberapa minggu kemudian, Nadia benar-benar pergi. Amira mengirim pesan, memberitahu bahwa dia sudah pindah ke kota baru dan memulai pekerjaannya di sana. Aku merasa lega karena dia akhirnya menemukan jalannya, meskipun aku tahu dia meninggalkan luka yang dalam di hati kami semua. Sementara itu, hubungan antara aku dan Arya perlahan mulai membaik. Kami terus berbicara dengan jujur satu sama lain, mencoba membangun kembali kepercayaan yang hilang. Tidak semuanya sempurna, tentu saja. Masih ada momen-momen di mana rasa sakit masa lalu kembali menghantui kami, tapi kami berdua sepakat untuk tidak menyerah. Suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di ruang tamu, Arya memegang tanganku dan berkata, "Lila, aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya, asalkan kita tetap berusaha." Aku mengangguk, merasakan air mata menggenang di mataku. Aku juga percaya, Arya. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi menyembunyikan apapun darimu. Dengan itu, kami memulai babak baru dalam hidup kami. Meski luka, masa lalu masih ada, kami tahu bahwa cinta yang tulus bisa menyembuhkan segalanya, sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan hubungan kami berangsur pulih. Namun, di balik semua upaya untuk memperbaiki pernikahan kami, aku tahu bahwa Arya masih menyimpan sesuatu. Ada momen-momen di mana ia terlihat termenung, seolah-olah pikirannya melayang jauh, dan aku mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah melepaskan Nadia sepenuhnya. Suatu malam,
Saat kami sedang duduk bersama di ruang tamu, aku memutuskan untuk berbicara. "Arya," panggilku pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut oleh nadaku yang serius. "Ya, Lila. Aku ingin bertanya sesuatu, dan aku butuh jawaban. Jujur darimu," kataku, mencoba menjaga suara tetap tenang, meskipun hatiku berdebar kencang. "Apakah kamu masih memikirkan Nadia?" Arya terdiam, dan keheningan itu terasa seperti ribuan jarum menusukku. "Lila," katanya akhirnya, menghela napas panjang. "Aku tidak akan berbohong padamu. Terkadang, ya, aku masih memikirkan Nadia, bukan karena aku ingin bersamanya lagi, tapi karena aku merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Aku merasa aku tidak memberinya keadilan." Hatiku mencelos mendengar pengakuannya, tapi aku mencoba memahami. "Kamu merasa bersalah?" tanyaku perlahan. Arya mengangguk. "Ya, aku membawa dia ke dalam situasi yang rumit. Aku pikir aku bisa memiliki segalanya tanpa menyakiti siapapun, tapi itu tidak benar. Aku menyakiti dia, aku menyakiti diriku sendiri, dan aku menyakiti kamu. Kadang-kadang, aku bertanya-tanya apakah aku pantas mendapatkan kesempatan kedua ini." "Arya," kataku menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan memaafkanmu jika aku tidak berpikir kamu pantas mendapatkannya. Kita berdua telah membuat kesalahan, dan kita berdua sedang mencoba untuk memperbaikinya. Itu yang paling penting." Arya menatapku lama, dan aku bisa melihat rasa terima kasih di matanya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah perasaan yang tidak akan mudah hilang. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku menerima surat dari Nadia. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan yang rapi, namun tampak sedikit gemetar. "Untuk Kak Lila, aku sudah memutuskan untuk menulis surat ini karena ada hal-hal yang tidak sempat kukatakan saat kita bertemu. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak membencimu. Aku tidak akan pernah bisa benar-benar membenci seseorang yang telah menjadi bagian penting dari hidup Arya. Namun, aku juga harus jujur. Ada saat-saat di mana aku merasa marah, kecewa, dan terluka karena apa yang terjadi. Tapi sekarang, aku sadar bahwa rasa sakit itu tidak akan membawaku kemana-mana. Aku ingin memaafkanmu, Kak Lila. Tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku ingin melanjutkan hidup tanpa membawa beban ini lagi. Aku berharap kau dan Arya bisa menemukan kebahagiaan yang dulu mungkin sempat hilang. Jika ada satu hal yang aku pelajari dari semua ini, itu adalah bahwa cinta tidak pernah sederhana. Dan meskipun aku harus pergi, aku tetap berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Salam, Nadia." Membaca surat itu membuat dadaku sesak. Aku tidak menyangka bahwa Nadia akan menunjukkan kebesaran hati seperti itu setelah semua yang telah terjadi. Surat itu adalah pengingat bahwa meskipun kami tidak bisa menghapus masa lalu, kami bisa memilih untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Aku menunjukkan surat itu kepada Arya. Ia membacanya dengan seksama, dan aku bisa melihat matanya sedikit berkaca-kaca. Dia benar-benar wanita yang luar biasa, katanya akhirnya, suaranya pelan. "Iya, aku setuju. Dan aku pikir, kita harus menghormati kebesaran hatinya dengan memastikan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama." Arya mengangguk, dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa kami benar-benar berada di jalan yang sama. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Meski hubungan kami mulai membaik, aku tahu bahwa kehidupan selalu punya cara untuk menguji kita. Suatu hari, ketika aku sedang membereskan kamar, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku terhenti. Sebuah kotak kecil, tersembunyi di bawah tumpukan pakaian lama Arya. Di dalamnya ada beberapa foto Arya bersama Nadia, serta sebuah surat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Surat itu ditulis oleh Arya, tapi sepertinya tidak pernah dikirimkan. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu dan mulai membacanya. Nadia, aku tidak tahu apakah aku pantas menulis ini, tapi aku merasa harus mengatakan apa yang ada di hatiku. Aku mencintaimu,
dan aku menyesal karena cinta itu membawa begitu banyak rasa sakit. Jika ada kehidupan lain di mana semuanya lebih sederhana, aku berharap kita bisa bersama. Tapi di kehidupan ini, aku terikat oleh janji yang pernah kubuat, dan aku tidak bisa mengkhianati itu. Kau adalah bagian dari hidupku yang tidak akan pernah bisa kulupakan, tapi aku tahu aku harus melepaskanmu. Terima kasih telah mencintaiku, meskipun aku tidak pantas menerimanya. Selamat tinggal, Arya. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir di pipiku, dan hatiku terasa hancur sekali lagi. Setelah menemukan surat itu, aku merasa seperti dihantam badai. Semua perasaan yang semula mulai sembuh kini kembali membanjiri hatiku. Aku memandang Arya dengan perasaan campur aduk, antara marah, kecewa, dan bingung. Mengapa dia menyimpan surat itu? Mengapa dia tidak pernah mengatakannya padaku? Ketika Arya pulang malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Wajahku pasti terlihat seperti kesedihan yang mendalam. Arya melihatku dengan ragu, seolah merasakan ada yang tidak beres. "Lila, ada apa?" tanyanya, sedikit khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri sebelum kata-kata itu keluar. "Aku menemukan surat ini, Arya," kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kuterima dalam hatiku. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Kenapa kamu menyimpan perasaanmu untuk Nadia begitu lama?" Wajah Arya langsung memucat. Dia berjalan mendekat dan duduk di sampingku, tapi tidak langsung menjawab. Waktu terasa terhenti saat aku menunggu penjelasannya. Akhirnya, dia memegang tanganku, dan suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, Lila. Aku rasa aku sudah terlambat untuk mengungkapkan perasaan itu. Surat itu hanya kenangan yang aku simpan, kenangan akan sesuatu yang mungkin takkan pernah terjadi. Aku memang pernah mencintainya, tapi aku memilihmu. Aku berusaha untuk melupakan perasaan itu demi kita," katanya pelan, seperti seorang yang lelah. Aku terdiam. Perasaan kesal dan sakit di dada terasa semakin berat. Tetapi di sisi lain, aku tahu Arya bukanlah orang yang bisa dengan mudah melepaskan masa lalunya. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa aku juga memiliki bagian dalam kebingungannya. Aku telah memutuskan untuk memulai kembali, dan meski berat, aku harus memaafkan dia atas keraguannya selama ini. "Jadi, kamu masih mencintainya, kan?" Aku bertanya dengan tegas, meskipun suaraku bergetar. "Jika kamu masih mencintainya, kenapa memilihku?" Arya menunduk, terlihat sangat menyesal. "Aku memilihmu, Lila, karena aku tahu kamu adalah orang yang aku pilih untuk hidupku. Aku tahu bahwa itu tidak mudah, dan aku sangat menyesal sudah meragukan keputusan itu. Tapi dalam hidup ini, kadang kita harus melepaskan apa yang kita pikir kita inginkan untuk menemukan yang lebih baik." Aku memejamkan mata, mencoba meresapi setiap kata yang dia ucapkan. "Aku tahu kamu sudah berusaha keras, dan aku mengerti perasaanmu," kataku akhirnya, mengangkat wajahku untuk menatapnya. "Aku tidak akan bisa melupakan apa yang terjadi, tapi aku ingin kita bisa bangkit dari sini, Arya. Kita bisa memperbaiki semuanya kalau kita berdua berusaha." Setelah beberapa detik penuh keheningan, Arya mengangguk dengan lemah. "Aku janji, Lila. Aku tidak akan pernah membiarkan masa lalu menghalangi kita lagi. Aku akan berusaha lebih baik. Untukmu, untuk kita." Waktu berlalu dengan perlahan, dan kami mulai menjalani hidup dengan lebih hati-hati, lebih terbuka satu sama lain. Namun, meskipun kami berdua berusaha keras, ada bagian dalam hati kami yang tetap terluka. Aku belajar bahwa perasaan yang ada di antara kami memang tak bisa diperbaiki dalam semalam. Tetapi kami berdua berkomitmen untuk memperbaiki hubungan ini sedikit demi sedikit. Beberapa bulan kemudian, kami pergi bersama ke sebuah tempat yang menyenangkan untuk berlibur, mencoba mereset hidup kami. Kami menikmati waktu bersama, berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat kami bahagia, dan memulai langkah kecil menuju perbaikan.
Pada suatu malam, saat kami duduk di pantai yang sepi, Arya memegang tanganku, melihatku dengan mata yang penuh pengertian. "Aku ingin kamu tahu, Lila, betapa berartinya kamu bagiku," kata Arya. Suaranya lebih penuh keikhlasan. "Aku tidak bisa menjanjikan kita akan selalu sempurna, tapi aku akan berusaha menjadi suami yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan." Air mata mengalir perlahan di pipiku. Aku tersenyum, walaupun masih ada rasa sakit yang harus kutanggung. "Aku tidak ingin kamu jadi orang lain, Arya. Aku hanya ingin kamu yang jujur dan benar-benar ada untukku. Itu saja sudah cukup." Kami saling menatap, dan dalam sekejap, aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang. Ada banyak hal yang harus kami lewati bersama. Tapi untuk pertama kalinya setelah begitu lama, aku merasa bahwa kami bisa menghadapinya bersama. Kami akan belajar mencintai lagi, meskipun langkah-langkah kami masih penuh ketidakpastian. Saat matahari terbenam di ufuk barat, aku merasa seperti babak baru dimulai dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah benar-benar bisa menghapus masa lalu, tetapi kami bisa memilih untuk menghadapinya dengan lebih bijaksana. Dan mungkin, hanya mungkin, kami bisa menemukan kebahagiaan yang kami cari. Semua kisah memiliki akhirnya, namun perjalanan yang kita lalui bersama akan selalu menyisakan kenangan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, dan kadang-kadang kita harus belajar dari kesalahan dan luka yang kita alami. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan arah kita di masa depan. Meski cinta itu tak pernah mudah, jika kita berusaha dengan hati yang tulus dan penuh pengertian, kita dapat menemukan jalan kembali meski harus melangkah perlahan. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji komitmen kita. Terkadang, kita harus memilih untuk memaafkan, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Tapi ingatlah, bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memberi kesempatan untuk sembuh dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih bijaksana. Kejujuran dan kesetiaan adalah landasan dari setiap hubungan yang kokoh, dan hanya dengan komunikasi yang terbuka kita dapat menyelesaikan bahkan konflik yang paling rumit sekalipun. Jangan pernah takut untuk menghadapi perasaanmu, meski kadang itu membuatmu merasa rentan. Cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki semuanya tanpa luka, tetapi tentang saling memahami dan berusaha untuk menjadi lebih baik bersama. Ingat, setiap langkah menuju kebahagiaan selalu dimulai dengan keberanian untuk menghadapi kenyataan dan memperbaiki diri. Jika ada satu hal yang harus kita pelajari dari perjalanan ini, adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari usaha tulus untuk mencintai dan menjadi lebih baik setiap hari.